Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yaud, kembali lagi bersama kami di podcast Kurikulum Mancanegara bersama saya Mia Reviutiani dan saya Fitriani. Halo Mbak Fitri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kurikulum di negara Australia. Mungkin mau perkenalan dulu ya Mbak tentang negara di Australia. Jadi Australia ini adalah negara maju dan menjadi sebuah negara industri dan demokratis ya. Nah, Australia ini dibagi menjadi 6 negara bagian dan dua negara bagian teritori. Nah, yang keenam negara ini terdiri dari Australia Barat, ibu kotanya adalah Perth, Australia Selatan yang ibu kotanya adalah Adelaide, New South Wales, ibu kotanya adalah Sydney, dan Queensland, ibu kotanya adalah Brisbane, Tasmania, ibu kotanya adalah Hobart, Victoria, ibu kotanya adalah Melbourne. Sedangkan dua negara teritori lainnya itu ada Australian Capital Territory, ibu kotanya adalah Canberra, dan satu lagi ada Australia Utara, ibu kotanya adalah Darwin. Jadi di satu negara Australia ini banyak sekali ya Mbak bagian-bagian lainnya. Iya, betul Mbak. Lalu dari tujuan pendidikannya, karena kita kan bahasnya kurikulum ya, jadi dari tujuan pendidikan dulu, level sekolah itu untuk mengisyaratkan perlunya pengembangan antara pelayanan kebutuhan siswa dengan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada sebaik mungkin gitu ya. Lalu untuk pendidikan tingginya itu lebih diarahkan untuk kebutuhan pendidikan, untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara umum. Jadi tujuan pendidikan di Australia ini level sekolah maupun level tinggi itu keduanya sama-sama untuk mencapai potensi dan kebutuhan di pendidikan ya. Iya, betul Mbak. Nah, sekarang untuk jenjang pendidikannya sendiri apakah sama dengan di Indonesia atau berbeda Mbak? Jadi untuk jenjang pendidikannya itu kurang lebih sama ya dengan Indonesia. Pertama ada taman kanak-kanak atau kindergarten. Kedua ada sekolah dasar, primary school yang dimulai pada usia 6 sampai 12 tahun. Lalu sekolah menengah 5 tahun ya, sekolah menengah 5 tahun. Lalu ada juga sekolah pendidikan kejuruan atau pelatihan. Dan terakhir itu ada pendidikan tinggi atau universitas. Nah, di anak usia dini itu sendiri di setiap negara bagian itu berbeda-beda variasi umurnya. Dimulai pada usia 4, 5, 6. Kemudian itu tergantung dari negara masing-masing bagian ya. Nah, kalau di negara Australia Barat, prasekolah itu dipisahkan dengan pendidikan SD. Kemudian di negara bagian Queensland, pendidikan sebelum sekolah dasar itu ada di taman kanak-kanak B atau kindergarten B gitu ya. Nah, kemudian di negara Victoria Australia Selatan dan negara New South Wales itu pada umumnya prasekolah itu dikelola pemerintah dan rentang usianya antara usia 3 sampai 5 tahun. Dan beda lagi di negara Tasmania. Kalau di negara Tasmania itu wajib belajar dimulai pada usia 6 tahun. Nah, mereka yang berusia 4,5 atau 5,5 itu dimasukkan ke TKB. Dan perlu diketahui bahwa di negara Australia ini tidak memiliki ketentuan atau khususan tentang adanya prasekolah gitu, tentang pendidikan prasekolah, serta bukan termasuk dalam program wajib belajar. Namun bagi sebagian besar anak-anak di Australia ini mendapat pelajaran pertama kali di luar lingkungan keluarga atau dimasukkan ke penitipan anak atau daycare ya. Iya, seperti itu.
Jadi sebagian besar anak tuh masuk daycare, Iya. tetapi tidak wajib belajar ya Mbak. Iya betul, Nah, Mbak. terus di setiap bagian-bagian negara itu berbeda ya Mbak sistemnya. Iya, berbeda. Untuk umur usia anak itu berbeda-beda saat dimasukkan ke PAUD-nya. Tapi semua itu berkisar antara 4, 5, 6 gitu. Nah, selanjutnya mungkin sahabat Piaut juga ingin mengetahui bagaimana kurikulum di Australia. Iya. Jadi pusat pengembangan kurikulum atau Curriculum Development Center yang dibentuk oleh pemerintahan Australia atau Commonwealth untuk membantu mengkoordinasi dan menyiapkan kurikulum, terutama itu untuk kelas akhir sebagai panduan ujian eksternal bagi negara-negara bagian tersebut dan dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan negara-negara yang ada di Australia tersebut gitu. Tapi di wilayah negara bagian Australia teritori atau ICT itu mereka ada sistem manajemen sekolahnya, di mana pihak sekolahnya bertanggung jawab atas pembuatan kurikulum dan materinya. Kemudian pemerintah Australia juga ini menetapkan kurikulum nasional ya, yang di dalamnya itu terdapat kurikulum bidang studi, kurikulum matematika, kurikulum bahasa Inggris, kurikulum sejarah, dan kurikulum ilmu pengetahuan. Apakah di negara Australia ini ada sekolah negeri dan ada sekolah swastanya Mbak? Ya betul, sama seperti di Indonesia. Tapi penyebutannya itu sekolah negeri adalah public school dan sekolah swasta adalah private school. Nah, di private school juga dibagi lagi menjadi dua kelompok yang berafiliasi dengan agama dan ada yang tidak berafiliasi dengan agama atau independent school. Lalu bagaimana dengan pengelolaan manajemen di pendidikan Australia ini Mbak? Iya, pertama itu ada otoritas ya. Jadi pemerintah ini memegang penuh atas tanggung jawab dari pendidikan yang di bawah naungan Departemen Pendidikan. Lalu dari tenaga pendidiknya juga itu hampir semua guru di prasekolah dan sekolah dasar itu dididik pada CAA atau itu setara dengan pendidikan keguruan gitu ya. Nah, sistem pendidikan guru ini memberikan kesempatan kepada guru untuk mendapatkan pendidikan dalam jabatan termasuk pendidikan kualifikasi keprofesionalan. Dan untuk semua sekolah itu didanai oleh pemerintah pusat. Jadi setiap sekolah itu pendanaannya sama aja atau berbeda-beda Mbak? Tapi ada ya di bagian negara yang memang ada independent school. Nah, independent school ini cenderung menetapkan biaya sekolah yang cukup tinggi. Kemudian bagaimana untuk pendidikan di PAUD-nya sendiri Mbak? Nah, mungkin juga kan sahabat PAUD ingin tahu juga ya. Iya. Jadi pendidikan PAUD di Australia sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada masa PAUD berkisar antara 0 sampai 3 tahun. Nah, ini dinamakan daycare ya. Nah, di daycare ini penyediaan pengasuhan mengenai tumbuh kembang anak, lalu perkembangan kognitif dan bahasanya, lalu pengaruh waktu juga di tempat penitipan anak itu meningkat ya, maksudnya secara perkembangan intelektual, kemandiriannya, konsentrasi dan sosial pada anak usia 0 sampai 3 tahun. Lalu anak-anak juga menerima pola pengasuhan yang berkualitas pada peningkatan kompetensi serta perbendaharaan kosakata pada anak usia 0 sampai 3 tahun. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah pada masa 3 sampai 5 tahun. Ya, di masa ini kehadiran anak pada preschool itu dilaksanakan pada program untuk meningkatkan
perkembangan kognitif dan sosialnya juga ya. Nah, dan lama kehadiran untuk preschool ini berhubungan untuk sesuatu yang positif dengan meningkatkan intelektual, independen, konsentrasi, serta sosial pada anak. Lalu penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak ini berada di preschool yang memang berkualitas gitu ya, dan memiliki kemampuan sosial serta kemampuan sosial emosional yang baik dan tinggi gitu ya. Lalu di preschool atau pendidikan anak usia dini di Australia itu terdapat nilai-nilai yang ditanamkan pada pendidikan atau pengembangannya. Antara lain itu adalah sikap hormat dan santun, bisa mematuhi aturan, budaya mengantri, kejujuran, kemandirian, dan juga ketangguhan dalam menyikapi kehidupan. Jadi perlu diketahui juga bahwa saat usia anak memasuki sekolah, itu anak harus dijaga kesehatannya. Ya harus imunisasi, vaksin, karena memang di Australia sendiri itu sangat peduli akan pentingnya kesehatan tumbuh kembang anak dan lainnya. Tidak hanya itu, tingginya kesadaran orang tua yang memberikan tidak hanya kesehatan tadi ya, tapi memberikan makanan yang sehat gitu ya. Jadi orang tua juga perlu diedukasi tentang mengenai makanan sehat, green food, karena memang makanan-makanan yang junk food itu dilarang, sangat dilarang di Australia. Untuk untuk bekal anak di sekolah gitu ya. Jadi guru dan orang tua ini bekerja sama ya Mbak untuk menjaga kesehatan anak. Iya betul, guru dan orang tua ini saling berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik pada anak. Dan di Australia sendiri itu sangat menghargai privacy. Jadi tidak sembarang orang bisa memotret, memfoto gitu ya, karena di situ ada hukum sendiri, karena untuk menghindari perilaku kriminal atau cyberbullying dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu ya. Jadi secara keseluruhan memang pendidikannya itu ketat dalam urusan kesehatan, tumbuh kembang anak. Tadi aja kan junk food tadi nggak boleh ya. Lalu keamanan bagi anak juga itu sangat anak harus selalu diberi rasa aman. Itu sangat bagus ya di Australia ini. Iya betul Mbak. Mungkin ini juga yang menjadikan Australia sebagai negara dengan pendidikan terbaik di dunia, karena bisa dilihat juga dari tujuan pendidikannya, dari sistem pendidikannya, dan dari kurikulum pendidikannya ya. Nah, apalagi dari pendidikan anak usia dininya ini sangat menjaga kesehatan dan kemandirian pada anak ya, dengan guru-guru yang profesional seperti itu. Sahabat PAUD, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan sahabat PAUD di rumah dan bermanfaat ya bagi semuanya. Terima kasih sahabat PAUD semua. Tetap semangat, sehat, ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.